Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nini Koretin. Kali ini saya bakal mengangkat satu topik tentang gara-gara menikah. Nah, topik ini tuh banyak banget perbincangan dan banyak sekali pro kontra. Eh, nah, langsung aja ya ke fakta-fakta yang bakal saya kuap. Sebelum kepada topik itu, saya bakal ngasih fakta bahwa di Indonesia ini, menurut United National Population Fund, Indonesia akan memproyeksikan apa ya, perkiraan gitu ya, bahwa penduduk Indonesia akan terus meningkat melonjak sampai tahun 2045, sedangkan sekarang udah 2020 kan. Nah, tentunya itu tuh mempertimbangkan bahwa banyaknya angka kelahiran, angka kematian di Indonesia yang terjadi gitu. Nah, hal tersebut tentunya memiliki sebab dan akibatnya gitu kan. Saya bakal ngasih untuk membantu kita buat berpikir gitu kan ya, pro dan kontranya gitu ya. Tabel dari usia pernikahan ini bakal mempengaruhi sama apa namanya, usia atau angka kelahiran dan kematian di Indonesia gitu kan. Kita lihat gitu kan ya. Nah, di sini ada usia ideal, ada usia yang cukup dan waspada. Tapi saya bakal menguak fakta gitu kan ya. Banyak sekarang masa muda atau mungkin umur belasan yang sudah menikah dan mereka punya anak. Dan itu mengakibatkan angka kelahiran meningkat. Iya nggak sih teman-teman? Nah, terus kenapa gitu kan? Apa sih masalahnya? Pasti tentu timbul suatu masalah gitu kan ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kenapa sih umur segini bisa dikatakan sebagai umur yang ideal? Karena gini loh teman-teman. Ketika kita misalkan kita menikah di umur belasan, meskipun udah ada undang-undangnya kita diperbolehkan menikah di umur 19 tahun, tapi kita lihat dari segi mental dan ilmu atau kesiapan di umur belasan itu, menurut psikolog, rentan, masih anak-anak tuh masih labil, emosionalnya belum stabil gitu kan ya. Sehingga ketika kita melakukan perkawinan atau misalkan kita menikah gitu kan ya, ketika kita belum siap gitu kan, itu tuh bisa mengakibatkan apa sih gitu kan. Tentunya banyak sekali kasus-kasus sekarang, seperti contohnya KDRT itu udah banyak banget, kasus-kasus pembunuhan itu udah banyak banget. Teman-teman bisa searching di Google, banyak banget gitu ya, kalian bisa cari gitu, banyak sekali gitu kan. Nah, itu yang ngebuat angka kematian semakin tinggi juga. Nah, itu karena kesiapan. Nah, makanya kenapa sih banyak psikolog yang menganjurkan kita menikah di umur bisa bilang kepala dua atau di rentan 21 ke atas gitu kan ya. Karena itu ada ideal gitu. Dari nggak cuma dari mungkin ekonomi, nggak 100% semuanya di umur segitu udah pada ibaratkan udah pada bagus matang gitu, tapi kebanyakan udah dari mulai segi finansial, ekonomi, ilmu sama mental itu udah matang gitu kan ya. Nah, dan untuk nanti untuk kedepannya kita melanjutkan kayak kita memikirkan anak kita untuk sekolah dan sebagainya, itu akan lebih produktif gitu kan. Ketika kita oh iya, di umur segini saya menikah gitu, berarti ada jenjang waktu produktif saya untuk bisa membantu anak saya sampai menikah lagi gitu kan. Jadi kayak gitu loh teman-teman gitu kan. Dan kenapa sih gitu, menurut saya kita nggak bisa mengkabing-hitamkan juga gitu ya, gara-gara menikah kita apa namanya, mengitukan angka kematian, angka kelahiran gitu ya. Emang sih gitu kan, tapi faktanya menguat seperti itu gitu. Tapi yang perlu jadi catatan atau kesimpulan untuk saya gitu ya, kita nggak bisa menyalahkan sebuah pernikahan, karena sebuah pernikahan itu kan adalah ibadah terlama ya. Terus juga bisa dikatakan selalu ada ujian, bener nggak sih? Mau itu nikahnya nikah muda, mau nikah tua, mau nikah terlambat, pasti selalu dikasih ujian gitu. Itu tergantung sama kita sendiri, karena modal utama dalam pernikahan yang paling utama itu adalah keberhasilannya adalah ilmu dan mental gitu. Kalau kita siap ketika kita muda ya, semua insya Allah gitu ya, maksudnya kita bakal dikasih jalannya, bakal siapa yang paling bertahan, siapa yang paling sabar, itu yang paling berhasil gitu kan ya teman-teman. Nah, makanya ada juga gitu, kita nggak boleh faktanya juga ada yang kayak misalkan bisa
bisa teman-teman lihat gitu kan. Ada juga yang nikah muda tapi dia berakhir dengan perceraian. Terus ada yang nikah tua, bukan yang nikah tua ya, nikah terlambat tapi juga dia berakhir di pengadilan gitu kan. Terus ada juga yang nikah muda tapi dia sampai ini gitu kan, sampai tua gitu kan. Dan ada juga yang nikah terlambat sampai maut memisahkan gitu kan. Jadi kita nggak bisa juga gitu menyalahkan nikah atau nikah muda nikah tua itu, menyalahkan itu tuh nggak baik, itu nggak ini gitu. Itu tergantung sama kita sendiri gitu kan ya. Jadi menurut saya tuh ada pro dan kontranya, ada baik dan buruknya gitu. Itu tergantung kepada siapa yang melaksanakannya gitu kan ya, menurut saya gitu kan. Tentunya karena ketika saya melakukan sebuah survei gitu kan, banyak yang pernikahan dini atau pernikahan dini itu menurut saya tidak baik, kurang setuju. Karena apa ya, karena dari segi mental, di psikolog itu tuh emosionalnya belum stabil ya, saya setuju dengan itu. Terus ada juga yang saya setuju gitu kan, karena untuk menghindari dari pergaulan bebas gitu kan ya. Nah, kembali lagi itu kepada kita sendiri gitu kan, bagaimana kesiapan mental kita, kesiapan ilmu kita gitu, finansial kita untuk melangkah menuju pernikahan gitu kan ya. Nah, yang bisa kita ambil buat teman-teman, semoga apa ya, pernikahan itu sebenarnya bisa terjadi, keberhasilan itu siapa yang mampu bertahan, siapa yang mampu bersabar atas semua yang dilalui, ya insya Allah gitu kan ya, akan kita mencapai keberhasilan itu sendiri. Semoga ada banyak hal yang bisa teman-teman ambil dari topik ini, dan juga diambil yang baiknya dan diambil yang buruknya. Kalau ada koreksi, teman-teman bisa komen di kolom YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.